Berdasarkan norma pasal 1 angka 30 Aku, maka adresat teradu terletak pada orang. Ada seseorang yang menjadi penyelenggara pemilu, artinya diperiksa, diadili dan diputus oleh DKPP adalah personal penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, bukan lembaga penyelenggara pemilu inkasu KPU maupun Bawaslu. Dengan demikian, dalam konteks perkara Aku, maka yang harus dinilai dan dipertimbangkan adalah apakah para teradu melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada proses verifikasi dokumen persyaratan calon wali kota Surakarta tahun 2005 dan tahun 2010, pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan tahun 2019 seperti yang didalilkan pengadu. Bahwa dokumen dimaksud tidak tersedia secara memadai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), tidak berada dalam penguasaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), tidak diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah LKD Provinsi DKI Jakarta, dan tidak berada dalam penguasaan Lembaga Kearsipan Daerah LKD Kota Surakarta. Selanjutnya akan dibacakan putusan perkara nomor 11 garis miring PKS strip DKPP garis miring Romawi 7 garis miring 2026. Putusan akan dibacakan oleh Yang Mulia Bapak Haji Kristiadi, Yang Mulia Bapak Dewa Kadek Wiasara Kasani, dan Yang Mulia Ibu Ratna Dewi Petarolo. Pak Kris, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Mas Ketua. Putusan nomor 11 dari Sentra PKI Kedatan DKPP garis miring 7 Romawi garis miring 2026. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, demi keadilan kehormatan penyelenggara pemilu, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 10 garis DKPP garis miring L garis data DKPP garis miring nomor Romawi garis miring 2026 untuk yang diregistrasi dengan perkara nomor 11 dan seterusnya, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang disebutkan oleh 1 Romawi, identitas pengadu dan teradu. 1 mengadu nama Bonatua Siralahi, pekerjaan konsultan kebijakan publik, alamat apartemen Signature Park Grand Jalan MT Haryono, Kavling 20 RT RW 04/01, Kelurahan Cawang, Kecamatan Ramadjati, Jakarta Timur 13630, memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Lubis, 2. Faisal Lubis, memberikan kuasa kepada nama 1. Muhammad Joni, 2. Faisal Lubis, pekerjaan advokat dan konsultan hukum law office Joni dan Tanamas, alamat Menara Cakrawala Transit Floor Unit 05A Jalan Imam Tamrin nomor 09 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap 1.2. 1. Nama Muhammad Afifuddin, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, alamat Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai teradu sakit. 2. Nama Yulianto Sudrajat, jabatan anggota KPU, anggota Komisi Pemilihan Umum, alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3. Nama Agus Melas, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum, alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya dianggap sebagai teradu 3. 4. Nama PT Edison Idrus, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum, alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5. Nama Idam Holid, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum, alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. 6. Nama Parsada Harahap, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum, alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 6. Selanjutnya teradu 1 sampai dengan teradu 6 disebut para teradu. 1.3. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, membaca siapa terus para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mematuhi dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan pengadu, para teradu, dan pihak terkait. 2 Romawi, duduk perkara. 3 Romawi, kemenangan dan kedudukan hukum yang harus dibacakan. 4 Romawi, pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat. 4.3.1.
berkenaan dengan pokok aduan pengadu pada angka 4.1.1 pada pokoknya mendalilkan para teradu diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena tidak melakukan tindakan korektif terhadap sejumlah dokumen yang cacat secara administratif dalam proses pencalonan wali kota Surakarta tahun 2005 dan tahun 2010, Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 serta Presiden Republik Indonesia tahun 2014 dan tahun 2019. Bahwa dalam proses pencalonan tersebut digunakan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi tetapi tidak mencantumkan tanggal legalisasi video bukti P1, P2, P3, P4, dan P5. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dokumen legalisasi wajib mencantumkan tanggal, tanda tangan, dan cap resmi instansi. Pengadu juga telah mengajukan permohonan kepada KPU untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut. Namun, para teradu dinilai tidak melakukan koreksi, penelusuran keabsahan, maupun perbaikan administratif terhadap dokumen yang dipersoalkan, video bukti P6. Kemudian pengadu juga mendalilkan bahwa adanya ketidaksesuaian identitas pejabat penandatangan dokumen, yaitu dokumen legalisasi tahun 2010, 2012, dan 2014 menggunakan nomor induk pegawai dalam kurung NIP 9 digit. Padahal berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007, bukti P15, NIP Pegawai Negeri Sipil wajib terdiri dari 18 digit. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa para teradu tidak terlibat dalam proses verifikasi dokumen persyaratan calon wali kota Surakarta tahun 2005 dan tahun 2010, pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan tahun 2019. Hal tersebut karena para teradu baru ditetapkan dan menjabat sebagai ketua dan anggota KPU RI pada tahun 2022. Bahwa terhadap tahapan pemilihan wali kota Surakarta tahun 2005 dan tahun 2010, pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2012 dan tahun 2019, sebagaimana yang dipersoalkan oleh pengadu, tidak terdapat putusan dari lembaga yang berwenang termasuk Bawaslu, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilu dimaksud, khususnya berkenaan dengan verifikasi dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Pada tersebut berkesesuaian dengan keterangan pihak terkait Bawaslu Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Bawaslu Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu Republik Indonesia tidak pernah menerima laporan maupun menemukan adanya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dokumen ijazah calon presiden dan wakil presiden. Pihak terkait juga menerangkan bahwa berkenaan dokumen legalisasi yang tidak mencantumkan tanggal sebagaimana dipersoalkan oleh pengadu dalam tahapan verifikasi dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019, KPU Republik Indonesia juga telah melibatkan kementerian yang membidangi urusan pendidikan untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh para calon. Menimbang bahwa dalam perkara etik yang menjadi kewenangan DKPP sudah ditentukan secara limitatif siapa yang menjadi teradu. Hal ini ditentukan dalam pasal 1 angka 30 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan teradu dan atau terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten Kota, KIP Kabupaten Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS atau KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan Desa, anggota pengawas pemilu luar negeri dan atau pengawas TPS, serta jajaran kesekretariatan penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Berdasarkan norma pasal 1 angka 30 Aku, maka adresat teradu terletak pada orang, ada seseorang yang menjadi penyelenggara pemilu, artinya diperiksa, diadili dan diputus oleh DKPP adalah personal penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, bukan lembaga penyelenggara pemilu inkasu KPU maupun Bawaslu. Dengan demikian, dalam konteks perkara Aku, maka yang harus dinilai
dan dipertimbangkan adalah apakah para teradu melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada proses verifikasi dokumen persyaratan calon wali kota Surakarta tahun 2005 dan tahun 2010, pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan tahun 2019 seperti yang didalilkan pengadu. Namun DKPP menilai pokok persoalan etik dalam perkara akuo tidak semata-mata terletak pada siapa yang menerima atau memeriksa dokumen pada tahun 2005, tahun 2010, tahun 2012, tahun 2014, dan tahun 2019, tapi juga pada apakah setelah memperoleh informasi mengenai dugaan persoalan administrasi tersebut, para teradu pada masa jabatannya mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan tertentu dalam batas tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, DKPP perlu membedakan secara tegas antara keberlanjutan tanggung jawab KPU sebagai institusi dengan pertanggungjawaban etik personal ketua dan anggota KPU. Menurut DKPP, pergantian periode keanggotaan KPU tidak menghapus tanggung jawab kelembagaan KPU untuk menjaga tertib administrasi, mengevaluasi kebijakan, melakukan perbaikan tata kelola, memberikan pelayanan informasi, dan menggunakan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya sebagai bahan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Namun demikian, keberlanjutan tanggung jawab kelembagaan tersebut tidak dengan sendirinya mengalihkan pertanggungjawaban etik personal atas tindakan atau keputusan penyelenggara pemilu pada periode sebelumnya kepada para teradu. Pertanggungjawaban etik harus didasarkan pada adanya tindakan, keputusan, sikap atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada masing-masing penyelenggara pemilu dalam masa pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Saya lanjutkan. Berkenaan dengan permintaan pengadu agar para teradu melakukan verifikasi, klarifikasi atau koreksi terhadap dokumen pencalonan yang telah digunakan pada pemilu dan pemilihan sebelumnya, DKPP tidak menemukan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada para teradu selaku ketua dan anggota KPU Republik Indonesia periode 2022-2027 untuk membuka kembali tahapan pencalonan yang telah selesai, melakukan verifikasi ulang untuk mengubah hasil verifikasi pada periode sebelumnya, atau membatalkan dan mengubah keputusan pencalonan yang telah selesai dilaksanakan. Berakhirnya tahapan pencalonan menimbulkan batas terhadap tindakan administratif yang dapat dilakukan KPU pada periode berikutnya. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya pemeriksaan ulang terhadap pengertian, membuka kembali dan mengoreksi hasil tahapan pencalonan tahun 2005, 2010, 2012, tahun 2014, dan tahun 2011 tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kelalaian etik para teradu. Namun demikian, DKPP juga tidak sependapat apabila ketiadaan kewenangan untuk membuka kembali tahapan dimaknai bahwa KPU sama sekali tidak memiliki kewajiban merespon informasi mengenai kemungkinan kelemahan tata kelola administrasi. Setiap informasi masyarakat yang disampaikan secara resmi dan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas kelembagaan tetap harus ditanggapi secara patut, cermat, profesional, dan akuntabel. Apabila informasi tersebut menunjukkan adanya kelemahan tata kelola yang masih relevan terhadap penyelenggaraan pemilu berikutnya, KPU dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan tanpa harus mengubah hasil tahapan pemilu yang telah selesai. Dalam perkara akuo, pengadu mendasarkan permintaan tindakan korektif antara lain pada tidak dicantumkannya tanggal legalisasi dan penggunaan nomor induk pegawai 9 digit. Menurut DKPP, informasi tersebut cukup untuk disampaikan kepada KPU sebagai masukan atau bahan evaluasi kelembagaan. Akan tetapi, informasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dokumen yang telah digunakan dalam tahapan pencalonan sebelumnya tidak sah. Terlebih, penilaian mengenai kewenangan pejabat yang melakukan legalisasi, penerapan ketentuan pendidikan terhadap jenis dan jenjang ijazah yang bersangkutan maupun konsekuensi administratif penggunaan format NIP atau NIP tertentu memerlukan penilaian berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku terhadap masing-masing dokumen. Perkara akuo bukan forum untuk menentukan asli atau tidaknya ijazah maupun untuk membatalkan legalisasi yang dibuat oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya, dalam kesimpulan yang disampaikan pengadu bahwa setelah menerima permohonan dan notifikasi pengadu, KPU memberikan respon kelembagaan yang pada pokoknya menjelaskan
batas kewenangan KPU terhadap tahapan pencalonan yang telah selesai. Fakta bahwa respon tersebut tidak memenuhi bentuk tindakan korektif yang dikehendaki pengadu, tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran etik DKPP, tidak memperoleh bukti yang cukup bahwa para teradu dengan sengaja mengabaikan permohonan pengadu, menutup kesempatan dilakukannya evaluasi kelembagaan, atau mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen pencalonan sebagaimana diminta pengadu, tapi dengan tanpa alasan yang patut tidak melaksanakannya. DKPP mencermati adanya jeda waktu antara surat dan notifikasi yang disampaikan pengadu dengan jawaban kelembagaan KPU. Menurut DKPP, penyelenggara pemilu semestinya memberikan respon terhadap surat masyarakat dalam waktu yang patut dengan substansi yang memadai. Akan tetapi, berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa jangka waktu pemberian jawaban dalam perkara akuo dengan mempertimbangkan substansi permintaan yang berkaitan dengan dokumen dan tahapan pemilu beberapa periode sebelumnya telah mencapai derajat ketidakprofesionalan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. DKPP juga mencermati dalil pengadu dalam kesimpulan mengenai dugaan perbedaan antara isi surat resmi KPU dengan uraian dalam putusan Komisi Informasi Pusat berkenaan dengan dokumen pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan tahun 2019. Terhadap hal tersebut, DKPP menilai dalil mengenai ketidaksesuaian isi surat tersebut merupakan pengembangan argumentasi yang disampaikan pengadu dalam kesimpulan. Berdasarkan pemeriksaan perkara akuo, tidak dapat fakta dan pembuktian yang cukup untuk menyimpulkan bahwa perbedaan yang dilakukan pengadu merupakan tindakan pemberian informasi yang secara sengaja tidak benar atau bentuk ketidakcermatan personal masing-masing para teradu. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan para teradu melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat tidak dapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan para teradu melakukan pembiaran atau pelanggaran etik setelah memperoleh informasi melalui dokumen yang dipersoalkan pengadu. Para teradu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban etik atas penerimaan dan verifikasi dokumen yang dilakukan sebelum masa jabatannya, sedangkan terhadap tindakan para teradu pada masa jabatan sekarang tidak terbukti terdapat kewajiban yang secara nyata diabaikan sehingga memenuhi kualifikasi pelanggaran prinsip profesional, akuntabel, berkepastian hukum dan tertib seperti diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat dalil pengadu pada angka 4.1.1 tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.3.2 berkenaan dengan pokok aduan pengadu pada angka 4.1.2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para teradu selaku ketua dan anggota KPU Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena telah lalai secara berkelanjutan serta kegagalan sistemik dalam pengelolaan arsip negara berkenaan dengan dokumen pencalonan yang dinilai pengadu cacat secara administratif, bahwa para teradu tidak melakukan upaya penelusuran maupun perbaikan terhadap arsip yang dimaksud, bahwa atas permasalahan tersebut pengadu telah mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Vide Bukti P7 yang mana dalam proses sengketa akuo diketahui bahwa dokumen dimaksud tidak tersedia secara memadai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI, tidak berada dalam penguasaan Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, tidak diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah LKD Provinsi DKI Jakarta, dan tidak berada dalam penguasaan Lembaga Kearsipan Daerah LKD Kota Surakarta. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 pengadu menyampaikan permohonan informasi publik kepada KPU RI inkasu para teradu, diantaranya salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 serta berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Kemudian para pengadu
tidak menerima informasi seperti yang dimohonkan kepada para teradu secara utuh karena alasan ketentuan informasi yang dikecualikan, pengadu mengajukan permohonan penyelesaian informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Oktober 2025. Vide bukti P7. Terungkap pula fakta bahwa setelah Komisi Informasi memutuskan bahwa data yang dimohonkan dapat dibuka, para teradu telah memberikan data tersebut kepada pengadu tanpa melakukan penutupan atau penyensoran terhadap data dimaksud. Terungkap fakta bahwa pengadu pernah menyampaikan surat permohonan pembatalan keputusan administrasi pemerintah terkait penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan 2019 melalui surat permohonan nomor 01 dan seterusnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 4 April 2026, Vide bukti P6. Namun para teradu tidak memberikan jawaban terhadap surat akuo. Selain itu, pengadu juga telah mengajukan notifikasi gugatan warga negara Citizen Lawsuit CLS nomor 01 dan seterusnya kepada KPU Republik Indonesia, KPU DKI Jakarta, KPU Kota Surakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan Wali Kota Surakarta perihal notifikasi gugatan warga negara untuk autentikasi arsip negara dalam proses pemilu tertanggal 15 April 2026. Vide bukti P14. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia inkasu para teradu telah melakukan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU yang berkaitan dengan arsip melalui PKPU nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip dan menerbitkan surat keputusan Ketua KPU nomor 1378 tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. Hal ini dijelaskan oleh teradu 1 bahwa PKPU nomor 17 tahun 2023 dan surat keputusan Ketua KPU nomor 1378 tahun 2023 adalah upaya perbaikan terhadap tata kelola kearsipan. Dalam PKPU dan surat keputusan akuo memuat indikator mengenai kebenaran data, informasi gelar, serta legalisasi dokumen oleh lembaga yang berwenang. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembenahan pengaturan mengenai dokumen dan pengarsipan di lingkungan KPU. Kemudian, teradu 1 juga menjelaskan bahwa KPU RI juga menjalin kerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melalui perpanjangan Memorandum of Understanding MOU guna memperoleh pendampingan mengenai pengelolaan, retensi, dan penyerahan arsip. Bahwa berkenaan dengan arsip yang tidak berada dalam penguasaan Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI tidak diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah LKD Provinsi DKI Jakarta dan tidak berada dalam penguasaan Lembaga Kearsipan Daerah LKD Kota Surakarta, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa berdasarkan PKPU nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip, jenis arsip dibagi menjadi dua, yaitu arsip fasilitatif dan arsip substantif. Sedangkan jangka waktu penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan inaktif, serta pada keterangan dibagi menjadi dua, yaitu musnah dan permanen. Terhadap arsip yang telah memasuki masa retensi inaktif sesuai jalur retensi arsip, unit pengolah melakukan pemindahan arsip kepada unit kearsipan sesuai mekanisme yang diatur dalam keputusan KPU nomor 1037 tahun 2024. Pemindahan tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme penyelenggaraan kearsipan yang didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari siklus pengelolaan arsip. Selanjutnya, unit kearsipan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan arsip inaktif, penyusutan arsip, pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga, serta mempersiapkan penyerahan arsip permanen kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa klasifikasi arsip yang dipersoalkan pengadu berkenaan dengan dokumen pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan arsip substantif yang jenisnya telah diatur secara khusus dalam lampiran PKPU nomor 17 tahun 2023. Bahwa terhadap jenis arsip tersebut, PKPU nomor 17 tahun 2023 menetapkan masa retensi arsip aktif selama 3 tahun dan arsip inaktif selama 2 tahun dengan nasib akhir sebagai arsip permanen.
sehingga keberadaan penguasaan fisik arsip mengikuti tahapan retensi dan mekanisme pengelolaan arsip yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dokumen yang termasuk sebagai arsip substantif dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden adalah dokumen yang jenisnya telah ditentukan dalam lampiran PKPU nomor 17 tahun 2023, sehingga dokumen lain di luar jenis arsip yang telah ditetapkan dalam jadwal retensi arsip tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai arsip yang wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan pihak terkait Andri yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Junto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, pengelolaan arsip dibedakan menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis merupakan arsip yang memiliki nilai kesejarahan, telah habis masa retensinya dan dinyatakan permanen setelah melalui proses penilaian dan verifikasi. Ketika ijazah digunakan sebagai persyaratan dalam proses pendaftaran calon kepala daerah maupun calon presiden dan wakil presiden, kemudian diserahkan dan diterima oleh KPU, dokumen tersebut menjadi bagian dari arsip yang dikelola oleh KPU sebagai pencipta arsip. Setelah dokumen diterima, tanggung jawab pengelolaannya berada pada pencipta arsip. Pencipta arsip mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Dalam tahap pemeliharaan, arsip aktif dilakukan pemberkasan dan penyimpanan pada unit atau tempat penyimpanan arsip aktif sesuai dengan ketentuan kearsipan. Dengan demikian, pengelolaan arsip dinamis termasuk dokumen ijazah yang diterima dalam rangka penyelenggaraan pemilu pada prinsipnya merupakan tanggung jawab KPU sebagai pencipta arsip dan kewajiban untuk menyerahkan arsip sesuai dengan retensi yang ditentukan oleh pencipta. Dalam keterangannya, pihak terkait Andri juga menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Andri secara umum, KPU Inka Subarata Adu telah melakukan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai bahwa terkait dengan penataan arsip, para teradu sudah berupaya melakukan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang berkaitan dengan arsip melalui PKPU nomor 17 tahun 2023. Berdasarkan PKPU Akuo, para teradu telah berupaya melakukan perbaikan terhadap tata kelola kearsipan dengan memperpanjang MOU dengan Andri guna memperoleh pendampingan mengenai pengelolaan, retensi, dan penyerahan arsip. Dengan demikian, para teradu sudah bertindak profesional dan akuntabel dalam memperbaiki kearsipan pada lembaga KPU. Oleh karena itu, terkait dengan keberadaan suatu arsip pada waktu yang tertentu tidak dapat dinilai hanya dari arsip tersebut berada di Andri atau lembaga kearsipan daerah. Pengelolaan dan penguasaan arsip mengikuti tahapan retensi, pemindahan, penyusutan, dan penyerahan sesuai ketentuan yang berlaku. Keterangan Andri juga menegaskan bahwa secara umum KPU telah mengelola arsip sesuai dengan kaidah kearsipan. Selanjutnya, berkenaan dengan permohonan informasi yang diajukan pengadu bahwa pada awalnya para teradu tidak memberikan seluruh informasi karena menganggap sebagian informasi merupakan informasi yang dikecualikan. Namun setelah Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa informasi tersebut dapat dibuka, para teradu memberikan informasi yang dimohonkan oleh pengadu. Fakta tersebut membuktikan bahwa para teradu tidak dengan sengaja menghambat atau mengabaikan putusan Komisi Informasi Pusat. Tindakan para teradu yang tidak memberikan informasi yang diminta oleh pengadu semata-mata menjalankan peraturan perundang-undangan karena dokumen yang diminta oleh pengadu merupakan informasi yang dikecualikan. Sehingga tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Justru akan menjadi tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu apabila dokumen tersebut diberikan sebelum terbitnya putusan Komisi Informasi Pusat. Hal itu membuktikan bahwa para teradu telah bertindak profesional dan akuntabel sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DKPP berpendapat dalil pengadu pada angka 4.1.2 tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, DKPP perlu menegaskan bahwa para teradu perlu memastikan setiap arsip tercatat, tersimpan, terpelihara, dan dapat ditelusuri sesuai dengan tahapan retensi dan ketentuan kearsipan. Arsip pemilu bukan sekedar dokumen administratif. Senada dengan disampaikan oleh kuasa hukum pengadu bahwa arsip bukan kertas tanpa jiwa, bukan pula kertas tanpa kekuasaan konstitusional. Di dalam arsip terdapat jejak kewenangan negara, proses pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban penyelenggara negara kepada rakyat. Karena itu, menjaga arsip pada hakikatnya bukan hanya menjaga dokumen, melainkan menjaga memori kelembagaan, menjaga kepastian hukum, dan menjaga kepercayaan publik.
Kesemuanya itu harus dimulai dari hal yang paling dasar, yaitu menjaga etika kita dalam bernegara. Oleh karena itu, ke depan KPU bersama Andri membangun semacam digital chain of custody demi dokumen pencalonan atau rekam jejak dokumentasi kronologi yang mencatat pengumpulan, penanganan, perpindahan, akses hingga penyimpanan bukti digital. Prosedur ini memastikan keaslian dan integritas data tidak berubah atau dimanipulasi sejak pertama kali ditemukan hingga dokumen pencalonan tersebut dikeluarkan sebagai arsip dokumen ketika ada permintaan informasi. Seperti dalam sistem perbankan yang mampu mencatat transaksi Rp1.000 bertahun-tahun. Oleh karena itu, maka seharusnya negara, inkasu lembaga negara yang memiliki arsip negara juga sanggup mencatat perjalanan dokumen calon presidennya. Adapun terhadap pengadu tanggal 4 April 2026 yang tidak mendapat jawaban, DKPP menilai para teradu seharusnya memberikan respons sebagai bentuk pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat. DKPP mengingatkan para teradu agar senantiasa memberikan tanggapan yang patut dan profesional terhadap setiap surat dan permohonan masyarakat, serta memastikan pengelolaan arsip berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4.4. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, para teradu dan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. Dan 5.3. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 5, dan teradu 6 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 1. Muhammad Afifuddin selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum. Teradu 2. Yulianto Sudrajat. Teradu 3. Agus Melas. Teradu 4. Betty Epsilon Idros. Teradu 5. Idam Holik. Teradu 6. Parsada Harahap, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Hedu Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Petalolo, Idewa Kadek Wiarsaraka Sandi, dan Muhammad Yo Aliansah masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2026 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 24 bulan Agustus tahun 2026 oleh Hedu Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Petalolo, dan Idewa Kadek Wiarsaraka Sandi masing-masing sebagai anggota. Dengan berakhirnya pembacaan putusan yang nomor 11, berakhir sudah bacaan putusan perkara hari ini. Kepada para pihak pengadu, kuasa hukum, juga para pihak yang hadir di ruang sidang ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya yakin upaya para pengadu mengadukan perkara ini ke DKPP adalah upaya untuk melakukan perbaikan tata kelola kepemiluan kita ke depan. Dan insya Allah ke depan kita harapkan semua tata kelola kepemiluan kita dan tata kelola demokrasi kita semakin hari semakin baik. Terima kasih kepada pengadu, kuasa hukum, juga para pihak yang hadir di ruang sidang ini. Akhirnya saya harus menutup sidang ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa.
sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2025. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri.